Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Pak Andi selama belajar di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan bermalas-malasan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mencari akar persamaan kuadrat. Kemarin Pak Andi udah bilang kalau persamaan kuadrat, cara mencarinya ada 3 cara. Yang pertama, melalui faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, karena kita sudah belajar tentang faktorisasi atau difaktorkan, maka pada pertemuan kali ini kita akan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kita akan mencari akar menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Pak Andi akan memberi contoh kalian, perhatikan. Nah, contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat negatif 5x plus 6 sama dengan 0. Perhatikan, A-nya 1 ya, B-nya negatif 5. Nah, yang kita butuhkan untuk melengkapkan kuadrat sempurna adalah fokus pada bagian A dan B. Pertama, syaratnya A itu harus sama dengan 1. Jadi kalau tidak sama dengan 1, harus dijadikan 1 terlebih dahulu. Setelah itu, kita butuh apa lagi? Kita butuh B per 2 atau B dibagi 2. Kita punya B-nya negatif 5, dibagi 2 berarti negatif 5 per 2. Setelah kita udah punya A-nya itu sama dengan 1, dan B per 2 kita udah punya negatif 5 per 2, maka kita tinggal pindah ruas. X kuadrat negatif 5x, yang C-nya asalnya plus 6 di sini, kita pindah ke sebelah kanan, menjadi negatif 6. Kalau asalnya negatif 6, berarti pindah menjadi positif 6. Setelah selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita kurangkan dengan B per 2. Kita tambah dengan B per 2. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita tambah dengan angka yang sama. Ini tadi kita tulis, tambahkan B per 2 kuadrat, yang sebelah kanan juga sama, negatif 6 kita tulis, tambahkan B per 2 kuadrat. Setelah itu, yang depan ini, kita ubah menjadi kuadrat sempurna. X dari sini, X-nya ditulis, B-nya dari sini. Nah, ini kan negatif 5 per 2, jadi menjadi negatif 5 per 2 kuadrat. Kalau dijabarkan, maka hasilnya aslinya seperti ini. Ini ringkasannya. Yang belakang, negatif 6-nya tulis, negatif 5 pangkat 2, negatif 5 kali negatif 5, 25, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4. Oke, kalau udah bentuk seperti ini, kita fokus ke sebelah kanan terlebih dahulu. Ada negatif 6 ditambah 25 per 4. Caranya bagaimana? Nah, negatif 6 kan pecahan penjumlahan. Kita buat per 1. Jadi, asalnya negatif 6, kita ubah menjadi negatif 6 per 1. Nilainya sama kan? Nah, biar gampang untuk mengerjakannya. Yang sebelah kiri tetap kita fokus ke sebelah kanan. Nah, asalnya negatif 6 per 1, kita ubah menjadi negatif 24 per 4. Karena untuk menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus disamakan. Asalnya penyebutnya 1, yang samping kiri, yang sebelahnya adalah 4. KPK dari 1 dan 4 adalah 4. 1 menjadi 4 ya. 4, 6, jadi berapa? Dikali berapa? Dikali 4, karena yang bawah kali 4. 6 kali 4, 24. Yang sebelah sini tetap. Lalu kita tulis lagi yang ini masih tetap sama, kita fokus ke sebelah kanan. Negatif 24 ditambah 25. Hasilnya 1. Punya utang 24 ditambah 25. Hasilnya 1 per 4. Setelah hasilnya terperoleh, kita udah dapat hasilnya 1 per 4. Langkah berikutnya adalah kita menghilangkan pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya sebelah sini hilang, yang sebelah sana menjadi akar. Akar pangkat 2 dari 1/4. Kalau udah kita keluarkan dari akar ini tetap ya. Akar 1 ya 1, akar 4 2. Maka hasil perolehannya adalah plus minus 1 per 2. Ini plus minus ya. Jadi harus plus minus kalau dalam persamaan kuadrat seperti ini. 1 per 4, akarnya 1, 1, akarnya 4, 2. Kalau sudah, kita ambil X1, X
dikurangi 5 per 2 ditambah setengah. Kita ambil yang positif dulu. X2-nya kita ambil yang negatif setengah. Jadi nanti diperoleh X1 sama X2. Kita ambil yang positif, yang X1, yang negatif kita ambil X2. Yang X2 kita ambil yang negatif. Kita hitung dulu nih, X1 dikurangi 5 per 2 sama dengan setengah. X1 sama dengan setengahnya dari sini, ditulis ulang, negatif 5 per 2 menjadi plus 5 per 2. Penyebutnya sudah sama-sama 2. Jadi kita bisa langsung hitung, 1 tambah 5, 6. 6 dibagi 2, 3. Kita udah dapat X1 sama dengan 3. Sekarang X2-nya. Sama, pindah ruas ya. Negatif setengahnya ditulis. Plus 5 per 2, negatif 5 per 2 menjadi plus 5 per 2. Nah, negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi persamaannya adalah X1-nya 3 dan X2-nya sama dengan 4. Akar-akar persamaannya. Dapat 3 sama 4. Sudah paham apa belum? Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita punya 2x kuadrat ditambah 7x plus 3 sama dengan 0. Kita punya A-nya 2, B-nya 7. Ingat yang kita fokuskan adalah A dan B. Di sini, tadi kan di depan kita udah kasih tahu bahwa A-nya harus sama dengan 1. Jika A tidak sama dengan 1, maka diubah menjadi 1. Caranya bagaimana? Dibagi dengan koefisien A. Di sini kan A-nya 2. Berarti kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Tidak ditulis. 7-nya per 2. 3-nya per 2. Sekarang kita punya A sama dengan 1 kan? B sama dengan 7 per 2. Ingat, yang kita butuhkan adalah B dibagi 2. 7 per 2 dibagi 2. 7 per 2 dibagi 2 per 1 kan sama. Kalau susah, dikalikan aja. Pembagian jadi perkalian. 1 per 2. Asalnya 2 per 1 menjadi 1 per 2. 7 kali 1, 7. 2 kali 2, 4. Jadi kita punya B per 2 itu 7 per 4. Setelah diperoleh kita jumlahkan. Ingat diapakan? B per 2 kuadrat. Nah, 7 per 4 kuadrat. Yang sebelah sini juga sama nih. Asalnya negatif. Asalnya positif 32. 3 per 2 menjadi negatif 3 per 2. Ditambah 7 per 4 kuadrat juga. Lalu ditulis X sama 7 per 4. Nah, jangan lupa nih, X plus 7 per 4 kuadrat. Yang sebelah sini, ini ditulis ulang. Yang ini dikuadratkan, 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4, hasilnya 16. Ingat, kita fokus ke sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelah kirinya ditulis ulang. Sebelah kanan kita hitung. Ingat, penjumlahan pecahan harus menyamakan penyebutnya. Ada 2 sama 16. Dicari KPK-nya. Ketemu KPK-nya 16. Asalnya 2, berubah jadi 16. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 8. Kalau yang bawah dikali 8, yang atas dikali 8. 8 kali 3, 24. Udah ketemu, kita fokus sebelah kanan dulu, sebelah kiri tetap. Negatif 24 tambah 49. Hasilnya ketemu 25. Kalau hasilnya udah ketemu seperti ini, apa selanjutnya? Kita pindah pangkat 2-nya. Yang sebelah kiri menjadi hilang. Yang sebelah kanan menjadi akar. Kalau udah kita keluarkan dari akar. Jangan lupa tanda plus minus ya. Nah, X plus 7 per 4 sama dengan plus minus atau kurang lebih, atau plus minus memang, 5 per 4. Akar 25, 5. Akar 16, 4. Kalau sudah, kita dapat X1-nya plus 7 per 4 sama dengan, kita ambil yang positif dulu ya, 5 per 4. Bagaimana X2? X2 juga sama. X2 sama dengan 7 per 4 sama dengan negatif 5 per 4. Kalau udah dapat, kita hitung. X1 tetap 5 per 4 ditulis, asalnya 7 per 4 menjadi negatif 7 per 4. 5 dikurangi 7, negatif 2. Negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Karena disederhanakan ya, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Lanjut ke X2-nya. Nah, X2-nya, kita punya X2 plus 7 per 4 sama dengan negatif 5 per 4.
X2 sama dengan negatif 5 per 4-nya tulis. Asalnya plus 7 per 4 menjadi negatif 7 per 4. Negatif 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 12. Negatif 12 dibagi 4 hasilnya negatif 3. Jadi diperoleh X1 sama dengan negatif setengah, X2-nya sama dengan negatif 3. Selesai ya. Lanjut contoh yang ketiga biar lebih paham. Kita punya 3x kuadrat ditambah 5x min 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Ingat, A-nya harus sama dengan 1. Bagaimana jika tidak 1? Jika A tidak sama dengan 1, maka diubah menjadi 1 dengan cara dibagi dengan koefisien A. Kita punya koefisien A 3, berarti semua ruas dibagi 3. Ini 3x kuadrat dibagi 3, 5x dibagi 3, negatif 5 dibagi 3, 0 juga dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3, 1. Nggak usah ditulis ya. 5 dibagi 3, 5 per 3. Negatif 5 dibagi 3, negatif 5 per 3. 0 dibagi 3 ya tetap 0. Sekarang kita udah bisa menggunakan atau melengkapkan kuadratnya ketika kita punya A sama dengan 1. Lalu B-nya 5 per 3. Ingat yang kita butuhkan B per 2. Kita bagi nih. Kalau cara cepatnya tinggal 3 kali 2 aja ya. Kalau kalian pengen cara cepatnya 3 kali 2, 6. Nanti B per 2-nya itu berarti 5 per 6. Tinggal kalikan bawah, kalau dia bentuknya pecahan, kalikan aja bawahnya dengan 2. Ketemu 5 per 6. Tapi ini prosesnya. Kalau cara cepatnya tinggal yang bawah dikalikan 2. Dibagi 2 itu artinya penyebutnya dikali 2 ya. Kalau udah, kita tulis ulang ini. Ingat diapakan? Ditambah ini dikuadratkan. Nah, 5 per 6 kuadrat. Yang sini juga ditulis ulang, asalnya negatif menjadi positif ya. Di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Asalnya negatif 5 per 3, di sebelah kiri pindah ke kanan. Jadi positif 5 per 3. Ditambah 5 per 6 kuadrat juga. Ingat, yang depan, yang sebelah kiri ini, baik kita tulis X plus 5 per 6 kuadrat. Nah, X plus 5 per 6 kuadrat. Yang sebelah sini, 5 per 3-nya tetap nanti 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5, 25. 6 pangkat 2, artinya 6 kali 6, 36. Kalau sudah, yang sebelah kiri ingat tetap kita fokus ke sebelah kanan. Ada 5 per 3 ditambah 25 per 36. Penyebutnya 3. Penyebutnya 36. Kalau menjumlahkan pecahan, Pak Andi ingatkan lagi, harus disamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 36 adalah 36. 3 ini kita rubah menjadi 36. 3 kali berapa? Hasilnya yang 36. 3 kali 10, 30. 3 kali 11, 33. 3 kali 12, 36. Berarti atas dan bawah kita kalikan 12. Kenapa 12? Agar hasilnya 36, agar penyebutnya sama. 12 kali 5, 60. Selesai. Kita fokus ke sebelah kanan. Sebelah kirinya tulis lagi. 6 tambah 25. 85 per 36. Yang dijumlahkan cukup yang atas. Setelah itu kita fokus nih. Kita hilangkan pangkat 2-nya seperti biasa. Lalu yang sebelah kanan kita akar pangkat 2 dari 85 per 36. Oke, lanjutkan. Akar 85, ada nggak sih? Tetap, karena dia bentuk akar. Tidak bisa dikeluarkan dari akar. Akar 36, 6. Nah, kita udah dapat akar 85 per 36 itu sama dengan akar 5, akar 85 per 6. Plus minus ya. Untuk X1-nya seperti biasa, kita ambil yang positif. Untuk X2-nya kita ambil yang negatif. Boleh dibalik kok. Kita fokus dulu ke sini, karena kita udah ambil yang positif. X1 sama dengan yang atas ditulis ulang, yang sebelah kanan ini tetap. Asalnya positif 56, menjadi pengurangan 56. 5 per 6. Lalu kita hitung. Karena ini di dalam akar, ini di luar akar, ya udah selesai sampai di sini. X1-nya ketemu akar 85 dikurangi 5 per 6. Gampang kan malah? Lanjut ke X2-nya, sama. Ini ditulis ulang, akar 85 per 6. Yang sebelah sini hasilnya plus 5 per 6 jadi negatif atau pengurangan atau dikurangi 5 per 6. Hasilnya negatif 85 dikurangi 5 per 6. Selesai. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya negatif 85 dikurangi 5 per 6, seperti ini.
Yang X2-nya negatif 85 dikurangi 5/6. Oke, itu dari Pak Andi. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Jika kalian tidak paham, silahkan diputar lagi sebanyak 2 atau 3 kali sampai kalian paham. Jika masih tidak paham lagi, bisa tanya ke Pak Andi. Dan untuk latihan soalnya, berikut soal latihannya nanti dikirim via Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.